setelah dalam video sebelumnya disinggung tentang website 3.0 yang revolusioner, sekaranglah saatnya untuk mengupas secara mendalam apa itu website 3.0 yang juga dikenal sebagai semantic website atau decentralized website. Adalah sebuah konsep evolusi lebih lanjut dari internet yang memiliki beberapa fitur utama yang membedakannya dari generasi sebelumnya, yaitu website 1.0 dan website 2.0. Website 3.0 bertujuan untuk menciptakan pengalaman online yang canggih, terhubung secara semantik, terdesentralisasi, dan didukung oleh teknologi baru seperti blockchain, artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Halo pionir, sahabat rebahan, dan juga siapapun Anda serta dimanapun berada, dan saya begitu percaya Anda semua lebih dari sekedar baik-baik saja, dan pastinya luar biasa. Semangat luar biasa senantiasa menyelimuti demi menyongsong masa depan yang penuh perubahan teknologi. Seperti prolog tadi, saya akan berfokus pada satu materi, yaitu internet masa kini, website 3.0. Semua elemen ini berkontribusi pada visi website 3.0 yang lebih kuat, terhubung secara semantik, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih canggih dan terdesentralisasi. Namun perlu diingat bahwa sementara konsep website 3.0 menawarkan potensi yang menarik, implementasi dan perkembangannya masih terus berkembang dan akan memerlukan waktu untuk sepenuhnya diadopsi untuk skala yang luas. Berikut adalah 8 poin penting tentang website 3.0 disertai contoh penggunaannya. Saya akan menyebut poin-poin itu dengan huruf mulai A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh-contohnya saya menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya agar lebih mudah dalam pemahaman. Karena mengingat durasi, saya membaginya menjadi 2 episode tayang. Sekarang ini adalah episode yang pertama. Tanpa berlama-lama, langsung saja go ahead. Kita mulai dari poin A, desain responsif dan adaptif. Adalah pendekatan dalam pengembangan situs website yang memastikan bahwa tampilan dan tata letak konten secara otomatis menyesuaikan diri dengan ukuran dan jenis perangkat yang digunakan oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang optimal dan mudah diakses. Tidak peduli apakah pengguna menggunakan situs website melalui perangkat komputer desktop, tablet, ponsel, atau bahkan perangkat wearable seperti smartwatch, dan lain-lain. Dan inilah contoh-contohnya. Contoh 1, situs berita responsif. Sebuah situs berita menggunakan desain responsif untuk memastikan bahwa artikel, gambar, dan elemen lainnya dapat ditampilkan dengan baik di berbagai layar, mulai dari layar besar seperti komputer desktop hingga layar kecil seperti ponsel pintar. Ketika situs ini diakses melalui ponsel, tata letak akan disesuaikan untuk memastikan bacaan tetap nyaman tanpa perlu zoom atau geser horizontal. Contoh 2, aplikasi e-commerce adaptif. Sebuah aplikasi e-commerce mengadopsi desain adaptif dengan cara menyesuaikan tampilan produk dan fitur-fiturnya berdasarkan perangkat yang digunakan. Misalnya, jika pengguna mengakses aplikasi tersebut melalui tablet, tampilan akan menampilkan beberapa produk sekaligus dengan tata letak yang sesuai. Namun jika diakses melalui ponsel pintar, tampilan mungkin lebih sederhana dengan fokus pada satu produk pada satu waktu. Contoh yang ketiga, portal pendidikan untuk perangkat wearable. Sebuah portal pendidikan menggunakan desain responsif untuk memberikan konten pendidikan kepada pengguna. Jika pengguna mengakses portal melalui smartwatch, konten yang ditampilkan akan disesuaikan agar tetap informatif dan mudah dibaca di layar kecil. Contoh yang keempat, situs wisata dengan peta interaktif. Situs website pariwisata menggunakan desain responsif untuk memungkinkan pengguna menjelajahi peta interaktif destinasi wisata. Pengguna dapat dengan mudah merentangkan jari di layar sentuh perangkat mereka untuk memperbesar atau memperkecil peta. Dengan tampilan peta akan menyesuaikan secara responsif. Contoh yang kelima, platform sosial media di berbagai perangkat. Platform media sosial mengadopsi desain responsif dan adaptif untuk memastikan bahwa feed berita, postingan, dan fitur lainnya dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Jika pengguna mengaksesnya melalui komputer desktop,
Feed akan menampilkan lebih banyak konten dalam satu tampilan. Namun jika diakses melalui ponsel, tampilan akan lebih sederhana dan optimal untuk layar kecil. Dan contoh yang keenam, aplikasi kesehatan pribadi. Sebuah aplikasi kesehatan pribadi menggunakan desain adaptif untuk menampilkan data kesehatan pengguna. Jika diakses melalui tablet, tampilan akan menampilkan grafik dan data dengan lebih luas. Namun jika diakses melalui ponsel, tampilan akan lebih terfokus pada informasi penting seperti langkah harian atau detak jantung. Dengan desain responsif dan adaptif dalam website 3.0, pengembang dapat memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang optimal, tidak peduli perangkat apa yang mereka gunakan untuk mengakses situs website atau aplikasi. Poin B, pengalaman pengguna dipersonalisasi. Pengalaman pengguna dipersonalisasi merujuk pada penggunaan teknologi artificial intelligence untuk menganalisis dan memahami perilaku, preferensi, dan karakteristik pengguna secara individu. Dengan informasi ini, platform dan aplikasi dapat menyesuaikan konten, rekomendasi, dan interaksi agar sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing pengguna. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan, menarik, dan berharga bagi setiap pengguna. Kita berikan contoh-contohnya. Contoh 1, rekomendasi konten berita. Sebuah platform berita menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis artikel-artikel yang pernah dibaca oleh pengguna dan memahami minat mereka. Berdasarkan analisis ini, platform dapat merekomendasikan berita-berita terkini yang paling sesuai dengan preferensi dan minat pengguna. Contoh 2, aplikasi musik dipersonalisasi. Aplikasi streaming musik menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis lagu-lagu yang disukai oleh pengguna dan membangun profil musik mereka. Dengan informasi ini, aplikasi dapat memberikan rekomendasi lagu dan artis yang sejalan dengan selera musik pengguna. Contoh yang ketiga, e-commerce dengan menggunakan rekomendasi produk. Sebuah situs e-commerce menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis riwayat pembelian, penelusuran, dan preferensi pengguna. Berdasarkan data ini, situs website dapat menawarkan rekomendasi produk yang cocok dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Contoh yang keempat, asisten virtual dipersonalisasi. Asisten virtual yang terintegrasi dalam aplikasi atau situs website menggunakan artificial intelligence untuk memahami preferensi dan interaksi sebelumnya dengan pengguna. Dengan informasi ini, asisten dapat memberikan jawaban yang lebih relevan dan bermanfaat, serta menyediakan bantuan yang lebih personal. Contoh yang kelima, rekomendasi buku. Platform e-book menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis buku-buku yang telah dibaca oleh pengguna dan mencari tahu genre atau penulis yang disukai. Dengan data ini, platform dapat merekomendasikan buku-buku baru yang sesuai dengan minat para pembaca. Contoh yang keenam, personalisasi konten sosial media. Platform media sosial menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis postingan yang disukai, komentar, dan interaksi pengguna. Platform ini kemudian dapat menyajikan konten dari teman-teman atau halaman-halaman yang paling relevan dan menarik bagi pengguna. Contoh yang ketujuh, pelatihan fitness dipersonalisasi. Aplikasi pelatihan fitness menggunakan artificial intelligence untuk melacak kemajuan latihan dan preferensi pengguna. Berdasarkan perkembangan ini, aplikasi dapat menyusun rencana latihan yang sesuai dan menawarkan tantangan yang tepat. Pengalaman pengguna dipersonalisasi di website 3.0 memberikan nilai tambah bagi pengguna dengan menyajikan konten, produk, atau layanan yang lebih relevan dengan minat dan preferensi mereka. Hal ini juga membantu platform dan bisnis untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pengguna, meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin C, augmented reality dan virtual reality adalah teknologi yang semakin terintegrasi dalam konsep website 3.0. Keduanya menyajikan pengalaman yang ditingkatkan secara visual dengan menggabungkan dunia nyata dan dunia digital. Augmented reality menambahkan elemen-elemen digital ke dalam dunia nyata, sedangkan virtual reality menciptakan lingkungan digital yang sepenuhnya imersif. Kita berikan contoh-contohnya. Contoh 1, AR di situs pembelanjaan.
Situs e-commerce menggunakan IR untuk memungkinkan pengguna melihat produk dalam konteks nyata sebelum membelinya. Pengguna dapat menggunakan kamera ponsel pintar mereka untuk memproyeksikan gambar 3D produk di dalam lingkungan mereka sehingga dapat melihat bagaimana produk tersebut akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, virtual reality untuk pendidikan. Sebuah platform pendidikan dalam website 3.0 menyediakan pengalaman pembelajaran dalam lingkungan virtual reality. Pengguna dapat mengenakan headset VR dan masuk ke dunia yang dikhususkan untuk pembelajaran, seperti simulasi ilmiah atau perjalanan ke tempat-tempat bersejarah. Contoh yang ketiga, augmented reality dalam navigasi. Situs website pariwisata menggunakan augmented reality untuk memberikan panduan navigasi interaktif kepada pengguna saat mereka menjelajahi lokasi wisata. Pengguna dapat melihat arah dari atas gambar nyata melalui kamera ponsel mereka, memudahkan mereka menemukan tujuan dengan lebih mudah. Contoh yang keempat, VR untuk tur virtual. Situs real estate memanfaatkan VR untuk memberikan tur virtual 360 derajat melalui properti yang dijual. Calon pembeli dapat merasakan seolah-olah mereka berjalan melalui rumah atau apartemen yang sedang mereka pertimbangkan untuk dibeli. Contoh yang kelima, AR dalam panduan museum. Museum menggunakan IR untuk memberikan pengalaman berbeda saat mengamati artefak atau lukisan. Pengguna dapat mengarahkan ponsel mereka ke artefak dan melihat informasi tambahan, animasi, atau rekonstruksi digital yang menambah konteks. Contoh yang keenam, VR untuk konseling jarak jauh. Platform kesehatan mental menggunakan VR untuk sesi konseling jarak jauh. Pasien dapat berinteraksi dengan terapis dalam lingkungan virtual, menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Contoh yang ketujuh, IR dalam katalog produk. Sebuah katalog furnitur menggunakan IR untuk memungkinkan pengguna menempatkan potensial furniture di ruangan mereka menggunakan kamera ponsel pintar. Ini membantu pengguna melihat furniture tersebut akan cocok dalam lingkungan mereka sebelum membeli. Penggunaan augmented reality dan virtual reality dalam website 3.0 membawa pengalaman yang lebih mendalam, interaktif, dan menarik bagi pengguna. Mereka dapat merasakan konten secara langsung dan aktif terlibat dalam lingkungan digital, membawa pengalaman online ke tingkat yang lebih tinggi. Poin D, teknologi blockchain adalah dasar dari aspek terdesentralisasi dari website 3.0. Ini adalah sistem terdesentralisasi yang mencatat transaksi dalam bentuk blok yang dihubungkan dalam rantai. Setiap blok berisi jumlah transaksi yang diverifikasi dan setiap blok selanjutnya dihubungkan dengan blok sebelumnya membentuk rantai blok. Dan berikut adalah contoh-contohnya. 1. Cryptocurrency. Salah satu contoh yang paling terkenal dalam penggunaan blockchain adalah cryptocurrency. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi kripto aman dan terdesentralisasi tanpa perlu perantara seperti bank. Setiap transaksi dicatat dalam blok dan diverifikasi oleh jaringan node yang tersebar. Contoh 2, smart contracts atau kontrak pintar adalah kode komputer yang dieksekusi otomatis ketika kondisi yang ditentukan dipenuhi. Contoh penggunaannya adalah dalam perjanjian keuangan di mana pembayaran otomatis dilepaskan ketika persyaratan yang ditentukan dalam kontrak dipenuhi. Contoh 3, platform keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Platform ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk memanfaatkan sistem keuangan tanpa perantara. Ini mencakup peminjaman dan peminjaman aset kripto, pertukaran terdesentralisasi, serta penawaran suku bunga yang dikelola oleh kontrak pintar. Contoh 4, identifikasi digital terdesentralisasi. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan identitas digital yang terdesentralisasi. Pengguna dapat memiliki kendali lebih besar atas data pribadi mereka dan memberikan izin akses kepada pihak tertentu dalam lingkungan yang aman. Contoh yang kelima, supply chain terdesentralisasi. Blockchain digunakan dalam rantai pasokan untuk mengamankan dan memverifikasi setiap langkah dalam perjalanan suatu produk, mulai dari produksi hingga konsumen akhir. Ini meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan.
Contoh yang keenam, voting elektronik terdesentralisasi. Sistem voting elektronik yang didukung oleh blockchain dapat meningkatkan integritas dan keamanan dalam pemilihan. Setiap suara dicatat dalam blockchain dan tidak dapat diubah, mengurangi resiko manipulasi. Contoh yang ketujuh, distribusi konten terdesentralisasi. Platform konten terdesentralisasi memungkinkan pencipta konten untuk berinteraksi langsung dengan konsumen tanpa perantara. Pembayaran dapat diotomatisasi melalui kontrak pintar. Teknologi blockchain dalam website 3.0 memberikan keamanan, keandalan, dan terdesentralisasi dalam berbagai aplikasi dan skenario. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki lebih banyak kendali atas data dan transaksi mereka, mengurangi ketergantungan pada entitas sentral, dan memungkinkan inovasi baru dalam berbagai industri. Dan itulah sebagian poin-poin berikut contoh-contohnya dalam penggunaan website 3.0 dan sebagian poin-poin lainnya dalam rencana tayangan selanjutnya. Dan tanpa mengurangi makna tentang penjelasan website 3.0, karena sudah menjadi tradisi, saya tetap memberikan motivasi yang menginspirasi pada sesi sebelum akhir durasi. Dan inilah inspirasi hari ini. Menapak di lorong tak dikenal dalam dunia teknologi dan inovasi. Inspirasi datang melalui pencerahan yang luar biasa. Dorongan inovasi membuka pintu bagi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, mengajari kita bahwa batasan hanyalah kata-kata. Ambisi untuk meraih visi besar dan tekad yang tak tergoyahkan menerangi jalan bagi kita semua, mengingatkan kita akan keberanian untuk mengubah dunia. Dalam jejak langkah ini, kita diundang untuk bercita-cita lebih tinggi, mendorong batasan, dan menjadi arsitek perubahan yang tak tergoyahkan. Seperti sosok yang memimpin revolusi ini, kita dapat bersama-sama membentuk masa depan yang lebih cemerlang, yang penuh dengan inovasi dan makna. Untaian kalimat hebat tersebut adalah gambaran dari sosok seorang Elon Musk. Kisah hebat Elon Musk adalah bukti hidup bahwa ambisi dan tekad dapat merombak realitas yang ada. Seperti pionir modern, ia membuktikan bahwa batasan hanya sekedar tantangan yang menunggu untuk diatasi, dan visi besar adalah bahan bakar yang tak akan pernah habis. Dengan setiap langkahnya, Elon Musk telah mengukir jejak keberanian dan inovasi yang mengilhami kita untuk tidak hanya ikut aliran, tetapi merangkai jalan menuju masa depan yang luar biasa. Dan tibalah kita di penghujung cerita. Bunga berbunga adalah keajaiban dunia yang ke-8. Barang siapa mengetahui, maka dia akan mengambilnya, dan yang tidak mengetahui, maka dia akan membayarnya. Albert Einstein. Akhirnya, saya yang bukan siapa-siapa, undur diri.